Pemirsa, pemerintah kini mengizinkan umroh secara mandiri. Keputusan ini tertuang dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Nomor 14 Tahun 2025. Setelah sebelumnya, umroh hanya bisa dilakukan melalui penyelenggara perjalanan ibadah haji umroh atau PPIU. Apakah kebijakan ini akan mematikan usaha perjalanan ibadah atau justru mempersehat ekosistem industri umroh agar lebih transparan, efisien dan juga profesional? Mengulasnya lebih dalam telah bergabung bersama kita Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia atau SAPUHI, Bapak Syam Resviadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syam, terima kasih telah bergabung bersama Jawa Post TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, bagaimana perspektif Pak Syam melihat kebijakan pemerintah yang melegalkan umrah atau umroh mandiri? Ya, menanggapi Undang-Undang terbaru nomor 14 2025 tentang haji dan umroh, ada umroh mandiri yang tahun lalu atau sebelumnya tidak boleh atau belum dimasukkan karena memang undang-undang biasanya terlambat dengan kondisi yang ada di lingkungan kita sendiri, sehingga setelah 2-3 tahun perjalanan dan bergantian dengan kabinet baru, kita rubah menjadi umroh itu oleh pemerintah, oleh PPU, dan oleh mandiri, secara mandiri. Sehingga sekarang teman-teman atau jemaah haji yang berangkat umroh secara pribadi ataupun mandiri sudah dilegalkan. Dan ini saya pribadi atas nama SAPUHI maupun pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah, Kementerian Agama, Kementerian Badan Penyelenggara, dan sekarang jadi Kementerian Haji dan Umroh, Komisi 8 DPR sudah memasukkan hal itu ke dalam undang-undang. Karena yang sebelumnya ilegal sekarang sudah menjadi legal. Perlu kasih catatan dalam hal ini bahwa sebenarnya jemaah atau calon jemaah atau customer untuk berangkat ke Arab Saudi untuk melakukan apapun kegiatannya, termasuk ibadah umrah di dalamnya, itu layaknya berpergian ke negara lain menggunakan paspor dan visa yang komplit atau lengkap, sehingga tidak perlu ada peraturan yang dibuat dalam bentuk undang-undang. Artinya ini sebagai perjalanan normal saja. Namun perjalanan umroh dan ibadah umroh ini serta haji itu diatur dalam undang-undang sebelumnya di nomor 8 tahun 2019, sehingga kesannya bahwa mereka yang melakukan umroh mandiri ini menjadi ilegal, ya. Akhirnya pemerintah Arab Saudi beri peluang kepada siapapun di seluruh dunia bagi umat Islam yang ingin umroh secara mandiri itu dipersilakan. Walaupun visanya bentuknya adalah non umroh, juga boleh melakukan ibadah umroh di kota Mekah. Tetapi akibat dari dilegalkannya sekarang, tentunya kami selaku PPU penyelenggara ibadah umroh merasa tidak diperlakukan adil, gitu ya, karena kami sebuah badan usaha yang memiliki perizinan dengan segala macam permodalan, bahkan kami juga diwajibkan sebagai penarik atau pembayar pajak mulai dari PPh 21, 23, 25, ya, tapi kan PPN memang tidak dikenakan untuk perjalanan ibadah. Sehingga kami merasa bahwa kami harus sewa ruangan, punya kendaraan, punya pegawai, dan segala operasional diperlukan untuk merangkum kegiatan perjalanan ibadah umroh. Sementara mereka yang berjalan umroh dengan secara mandiri tidak dikenakan apa-apa, kecuali memang komponen-komponen paket yang dia beli di sistem, baik itu secara manual maupun secara online, ya semoga sudah bayar pajak juga di dalamnya. Sehingga inilah kesan yang ditangkap oleh teman-teman kami, para PPO, kok tidak ada keadilan dalam hal ini diperbolehkan. Tetapi pemerintah jadi serba salah kalau tidak dilegalkan. Mereka jadi ilegal, hingga akhirnya jadi salah karena diharuskan melalui sebuah travel bureau perjalanan umroh. Nah, sementara setelah dilegalkan jadi dianggap malah menyaingi kami dan seterusnya. Demikian.
Pak Syah, bagaimana Sapuhi sendiri melihat apakah ada potensi kolaborasi baru, misalnya dalam bentuk layanan antara Mandiri dengan paket resmi? Eh, Secara praktek di lapangan, untuk mendapatkan visa, baik mau sistem nusuk atau sistem aplikasi yang memang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, lalu dikerjasamakan dengan partnernya di swasta di Arab Saudi atau disebut syarikat provider, kita di Indonesia dengan para travel penyelenggara ibadah umroh atau PPU yang mendapatkan izin dari Kementerian Agama kemarin ini, ya. Nah, ini mengakibatkan apabila memang para calon jemaah umroh mandiri ingin mendapatkan visa untuk Indonesia masih belum dibebaskan, masih harus mengambilnya kepada travel-travel PPU yang memang memiliki atau berlicense untuk memberikan menjadi provider visa dan memberikan visanya. Sehingga mereka yang memang melakukan umroh mandiri walaupun kemarin belum masuk dalam undang-undang, tetap mereka mengambil visanya ke dalam atau meminta kepada para travel PPU ini. Dan travel PPU inilah yang bertanggung jawab memberikan visa itu, sehingga harus mengawasi atau memonitor baik provider yang di Indonesia maupun provider atau yang di Arab Saudi. Karena apabila jemaah ini ketahuan berangkat tapi tidak pulang, itu konsekuensinya baik pemerintah swasta yang ada di Arab Saudi maupun swasta yang di Indonesia akan di blacklist oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi, sehingga menjadi beban buat kita. Nah, sementara sekarang ini sudah menjadi legal dan dimasukkan, dan mohon pemerintah tetap mengajukan permohonan visanya ke kami atau ke travel-travel yang memang sudah memiliki izin menjadi provider visa. Baik. Seperti kita ketahui, di nusuk itu untuk umroh maupun haji, khusus mereka yang datang dari plus 62 itu masih harus ada catatan. Apabila kita ditanya dan membuka aplikasi nusuk, ternyata ada pilihan internasional atau penduduk atau citizen. Ya nggak mungkin kita citizen, karena kita bukan tenaga kerja atau bukan penduduk asli dari kerajaan Arab Saudi. Sehingga kita pilihnya alternatif adalah internasional. Pada saat kita klik internasional, itu yang ditanya adalah pertama, punya visa Schengen atau visa Amerika. Sehingga bagi mereka yang tidak memiliki visa Schengen dan Amerika, tidak bisa berlanjutkan di program itu untuk mendapatkan visa secara langsung, sehingga masih terprotek di sana. Nah, apabila kita memang punya, artinya mereka yang sudah memiliki visa Schengen dan Amerika selama 5 tahun, minimal 1 tahun, itu dianggap mereka sudah memenuhi persyaratan yang diminta juga oleh kerajaan Arab Saudi. Kenapa demikian? Karena kedua visa itu menjaminkan sebuah jumlah uang dalam bentuk tabungan kah, deposito kah, dengan minimalnya, sehingga baru mendapatkan persyaratan untuk mendapatkan visa Schengen dan atau Amerika. Nah, demikian juga untuk Arab Saudi, dengan melihat itu menjadi salah satu syarat, alhamdulillah tentunya tidak mudah dan tidak semua jemaah Indonesia atau penduduk Indonesia yang umat Muslim itu bisa melakukan perjalanan umrah kecuali memiliki visa tersebut, gitu. Sehingga tidak serta-merta mereka yang mau umroh mandiri bisa langsung mendapatkan visa di dalam sistem platform nusuk masal. Demikian, Pak. Baik, di luar masalah visa, apalagi risiko terbesar dari pelaksanaan umroh mandiri yang perlu diantisipasi tidak hanya oleh pemerintah pelaku usaha, tetapi oleh individu yang memutuskan untuk berangkat sendiri? Ya, artinya mereka yang sudah siap untuk berangkat dengan cara umroh mandiri itu sama seperti perjalanan ke luar negeri lain. Untuk mendapatkan visa Schengen itu sendiri atau Eropa, itu dengan syaratan selain daripada memiliki sejumlah uang di dalam rekening banknya, juga harus membayar asuransi. Nah, sehingga asuransi ini apabila memang dia dapatkan di dalam sistem visanya, itu sudah include, Pak, untuk selama berada di Arab Saudi dengan jumlah hari sesuai dengan jadwal keberangkatan, tiket keberangkatan dan kepulangan atau tiba dan keluar dari Arab Saudi. Sehingga untuk masalah kesehatan, kecelakaan, semua sudah menjadi jaminan
pemerintah Arab Saudi karena mereka membayarkan premi asuransinya melalui sistem visa tersebut. Nah, sehingga sudah tidak perlu lagi dikhawatirkan. Hanya memang yang perlu dikhawatirkan adalah saat mereka berhasil berada di Indonesia dan kembali ke Indonesia, apakah di dalam perjalanan baik pergi maupun pulangnya tercover asuransi. Nah, itu yang harus dipertanyakan menjadi bagian tanggung jawab siapa? Tentunya ya jemaah yang mandiri tersebut. Nah, inilah yang perlu dipertimbangkan bagi para mereka yang ingin mandiri, harus siap dengan backup untuk memberikan jaminan kepada diri sendiri dan keluarganya apabila terjadi hal-hal yang memang tidak diharapkan oleh mereka. Karena kalau dengan PPU atau travel, semua menjadi tanggung jawab kami dan sudah kami protect atau kami cover semuanya segala resiko-resiko kemungkinan yang terjadi baik mulai dari Indonesia selama di Arab Saudi juga setelah kepulangan tiba di Indonesia. Demikian. Terima kasih perspektifnya Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umroh dan Haji Indonesia atau SAPUHI Bapak Syam Resviadi. Sampai jumpa.